Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 30 Agustus 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal 9, ayat 6, dikatakan demikian. Jadi, ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya, engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jangan melupakan kasih karunia Tuhan yang sudah kau terima. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan melupakan Tuhan Allah. Sering kali apa yang terjadi dalam hidup ini bertentangan dengan keinginan kita. Kita tidak sanggup menyelami pekerjaan Tuhan dalam perjalanan umat pilihannya. Bila Tuhan Allah memberikan tanah perjanjian kepada keturunan Israel melalui kekuatan tangannya, Dia juga menaklukkan bangsa asing dalam mewujudkan rancangan Tuhan Allah yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Semua umat Israel harus mengetahuinya bahwa itu terjadi bukan karena jasa-jasa dan kebaikan mereka, melainkan itu adalah karunia Tuhan semata. Bila kita membaca perikop dari nas ini, Tuhan Allah melakukan banyak hal dalam mengajar bangsa asing yang degil. Mereka ditaklukkan, bangsa yang kuat bisa mengungsi dari tanah kediamannya hingga Israel mendiami negerinya. Kita melihat kuasa dan kekuatan Tuhan Allah yang berkuasa di atas segalanya, yang bisa mengubah segala keadaan. Barang siapa mengandalkan kekuatan di muka bumi ini harus ditaklukkan dan harus menyesali segala kesombongan. Bila tidak, orang jahat dan orang sombong akan dihalau dari negerinya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Allah mendahului amarahnya terhadap umat pilihannya. Hal yang sama juga terjadi bagi kita umat pilihannya di saat ini. Hal itu kita rasakan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dilepaskan dari maut, dari belenggu dosa, sehingga kita menjadi pewaris kehidupan kekal. Bukan karena perbuatan baik kita, sehingga Dia mengasihi dan memberikan kasih karunia kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah menyelami kasih karunia Tuhan hendaknya tidak melupakan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, tetapi supaya mereka senantiasa merenungkan dan mengingatnya selalu, sehingga mereka hidup dalam kerendahan hati dan berlimpah rasa syukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang sudah kami nikmati dan kami terima sebagaimana umat Israel yang telah berhasil memasuki dan mendiami tanah perjanjian, tanah Kanaan, bukan karena kebaikan atau bukan karena kehebatan atau kekuatan bangsa Israel, tetapi semata-mata karena atas berkat kemurahan Tuhan saja. Tuhanlah yang memberikannya ketika kami mendapat segala kebaikan dan keberhasilan. Tolong kami
untuk selalu menyadari bahwa hal itu merupakan berkat kemurahan dan kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepintaran kami. Kiranya untuk setiap kebaikan yang kami terima, biarlah kami selalu mensyukurinya sebagai berkat kemurahan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, karena kami merasa lebih dikasihi Tuhan. Tetapi biarlah kami selalu menjaga diri supaya kami tidak jatuh dalam kefasikan dan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan setiap berkat Tuhan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Terlebih kami anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dan keselamatan melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, limpahi mereka kesehatan dan sukacita. Tuhan kiranya berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang lemah dan yang mengalami berbagai masalah dan penderitaan. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Bukalah pintu pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagimu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.